Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar mengenai dasar-dasar Matric Aspir 9 ya. Kita buka dulu programnya. Untuk mengenal atau belajar dasar-dasar Matric, maka kita harus mengenal fungsi menu-menu yang ada ya. Langkah pertama kita buka new file. Tampilan akan seperti ini. Di sini ada single untuk job setnya ya. Pekerjaannya ini kita single itu bagian atasnya saja. Kalau double atas dan belakangnya. Di sini ukuran untuk lebarnya X-nya ini ya, lebar, dan Y-nya untuk tingginya. Z-nya untuk ketebalannya ya. Di sini ada ukuran inci dan mili. Zero position ini untuk menentukan titik mana material itu, pojok-pojoknya ya. Dan untuk random position ini untuk pengerjaannya. Untuk mata bornya awalnya akan dimulai di posisi mana, ini tengah atau di pojok. Nah, kita bisa menentukan, terserah kita nanti akan ditentukan di mana mata bornya, posisi mata bor untuk biasanya untuk menentukan titik akan dimulai dari mana pengeborannya. Kalau sudah set semuanya sudah, ini pakai standar ya. Oke. Nah, yang pertama ini untuk create new, sama dari awal untuk membuka lembar baru. Open untuk membuka. Save untuk menyimpan. Import vektor, berarti ini untuk mengimpor gambar yang udah menjadi vektor ya. Kalau ini import bitmap, jika gambar yang akan kita ambil itu berupa bitmap, maka untuk mengubah menjadi vektor kita gunakan ini ya, yang gambarnya seperti burung ini untuk mengubah menstretch agar gambarnya berubah menjadi vektor. Kemudian ini untuk set job, berarti kembali ke depan ya. Set job ini maksud saya, set job ini untuk cut sama copy, paste, undo, dan redo. Ini fungsi ini hampir sama di semua sistem komputer ya, atau program grafis sama ya. Copy, simpen, cut, undo, redo gitu ya. Kita mulai dengan membuat vektor ya. Yang pertama draw circle, ini untuk membuat lingkaran ya. Draw circle. XY ini posisi, posisinya, sedangkan D ini diameternya. Kalau kita rubah diameter 3, apply, nah dia akan membesar ya. Diameter 1, apply, nah seperti itu ya. Kalau sudah, close saja. Kita hapus. Ini untuk draw ellipse, membuat ellipse atau lonjong ya. Ellipse atau lonjong seperti ini. Ini juga X-nya bisa kita tentukan yang, atau mungkin kita buat secara manual juga bisa. Kita tinggal tarik aja ke sini, lebar ini. Nah. Kemudian kotak sama, kita buat kotak seperti ini ya. Atau kita buat secara manual seperti ini bisa. Ini untuk buat kotak. Kemudian segi 5 ya, ini poligon ya, sama kayak koral. Di sini tulis 5 seperti ini ya. Kalau di sini kita ubah menjadi 6, 7, kita apply. Nah, seperti ini hasilnya. Segi 9 ya. Poligon, karena ini poligon segi 5, kita ubah menjadi segi 5 ya. Jika kita menentukan tadi untuk ukurannya, kita tentukan di sini. Nah, untuk diameternya berarti ya. Kemudian bintang sama, hanya untuk membuat bintang. Ini di sini ada 5, bisa kita tambah 6, 7, kita apply ya, seperti ini. Makin banyak juga sisinya.
Ini untuk diameter tengahnya. Kemudian draw line ini untuk menggambar. Penggambarnya ini berupa garisnya lurus ya, kayak freehand yang di Corel tuh. Ini yang untuk yang lurus. Kalau ini seperti bentuknya draw art, ini lengkung, gambar di melengkung-lengkungnya setengah lingkaran itu ya, setengah lingkaran. Bisa kita atur ke dalam atau keluar. Oke, tadi sampai sini ya, draw curve. Ini sama, ini untuk melengkungkan. Nah, hasilnya sangat halus untuk melengkungkan. Jadi meskipun kita membuat garis lurus, dia otomatis akan melengkung ya. Sedangkan vektor curve ini untuk membuat garis bebas atau tekstur, tapi ini jarang dipakai sekali. Nah, seperti ini hasilnya, memang jarang dipakai. Kemudian teks ya, teks sama, bersama semua program teks untuk membuat teks. Kita ketik latihan. Ini bisa kita atur jenis fontnya, untuk bold, italic ya, ukuran fontnya. Nah, ini ya latihan. Text box. Ini draw text, ini berarti teksnya ada di dalam box ya. Soalnya kita ambil ini, berarti nanti teksnya ada di dalam media ini ya. Kita coba baru play. Nah, teksnya ada di dalam media. Nah, ini juga bisa kita atur. Ini ada di tengah. Nah, semua oke, kita perbesar dulu ya. Dia posisinya di mana? Kemudian untuk edit teks, ini untuk melepaskan teks atau break teks ya, untuk mengedit teksnya. Nah, misalnya ini ya, kita edit, otomatis seperti ini. Untuk kita cari font yang agak lebar ya, font yang standar aja ya. Latihan kita pakai Arial aja, font yang normal ini aja guys. Ini ya. Oh, nggak dikenali. Nah, Times New Roman aja. Nah, latihan. Yang ini kita hapus. Kita perkecil. Nah, ini untuk melengkungkan teksnya ya.
Coba kita lihat, ini kita tarik ke atas. Nah, kalau yang kita ini untuk menggeser, kalau yang kita klik bagian bawah, nah ini lengkungannya ke bawah, ke atas, dipepetin. Biasanya untuk desain yang melingkar, teksnya jika panjang dia pakai ini ya. Kemudian untuk convert to curve, ini teksnya akan berubah menjadi curve ya, berdiri sendiri-sendiri atau terpisah ya. Nah, dia L nya ini bisa kita ambil, kita geser karena dia udah berdiri sendiri-sendiri. Kita perbesar bisa, kita ambil bisa. Jadi seperti bricks itu ya. Jadi masing-masing font ini akan berubah menjadi kurva. Kita hapus dulu, kita buat teks untuk mencoba yang ini ya. Latihan aja, kita fontnya ketinggiannya kita kurangi 0,5. Wah, fontnya belum kita ganti. Ini dengan close dulu. Ini kita gabungin. Ini dengan ini ya. Kita seleksi dengan menekan shift ya. Terus kita gabungkan. Oh, berarti ini di atas ya. Kita lihat. Nah, seperti ini. Bawah, pojok, tengah, kanan, kiri. Nah, lihat. Nah, fungsinya seperti itu ya. Kemudian ini ya, ini untuk mengubah bitmap menjadi vektor. Ini dimension untuk mengukur ya, dimensi atau ukurannya, jaraknya. Move selection ini untuk menggerakkan atau memindahkan. Memperkecil ini set selection ini untuk memperkecil memperbesar, hampir sama fungsinya. Rotasi ini untuk memutar ya, memutar. Kita pakai yang ini aja, kita pakai 90 derajat. Nah, dia untuk memutar gitu ya. Atau mungkin saya lebih suka dengan manual, putar manual seperti ini ya. Saya klik bagian pojoknya, tinggal kita putar. Ini kalau manual, tapi kalau mau ukuran yang tepat kita pakainya ini ya, 90 derajat gitu ya. Yang berikutnya ini mirror sama kayak fungsi yang lainnya. Kita klik coba mirror. Atas, bawah, kiri, horizontal, vertikal gitu ya, untuk mirror ya. Sama kayak di Corel juga ada untuk mirrornya. Yang berikutnya distort selection. Nah, ini untuk melengkungkan ya, membelokkan objek yang kita pilih. Kita buat lingkaran seperti ini. Jika kita pakai ini blending box ya, berarti ini aktif, berarti bisa ya. Kalau seumpama kita pilih ini, berarti ini pilihannya tidak bisa ya. Kita apply ya, lihat. Setiap garisan tarikan yang kita buat dia melengkung ya. Ini fungsinya hampir sama dengan yang ini ya. Nanti setelah itu kita coba. Cuman yang ini berupa lengkungannya berupa lurus, yang ini lengkungannya lurus ya. Kalau ini alik, ini sama untuk meratakan, hampir sama dengan Corel.
Kita coba ini untuk meluruskan ini dengan ini ya, kita like center. Lihat ya, sama kayak Corel, cuman ini pilihannya ada yang sisi-sisi derajatnya ya. Silahkan dicoba-coba ya. Kemudian ini tadi ini untuk seleksi, ini untuk menyeleksi, ini untuk membuat note edit. Ini bisa memunculkan untuk mengubah dan mengedit ya. Kita coba ini. Titik-titik ini bisa kita geser. Kalau perbedaannya, kita pakai yang lingkaran ini. Hasil yang dia pakai lurus, tapi kalau kita pakai ini, hasil yang kita dapatkan tuh lengkung, hasilnya lengkung. Kemudian transfer mode ini juga sama, hampir sama juga, memilih mengubah ukuran. Yang berikutnya grup sama kayak fungsi yang lain, ini untuk menggrup, jadi dua-duanya menggabung. Yang sebelahnya ungroup, berarti untuk melepas grup tadi ya. Measure ini penggaris. Kemudian well ini sama kayak fungsi Corel, untuk menggabungkan, salah satunya kepotong. Lihat, maaf karena udah ada potongan, jadi dia nggak bisa. Kita buat yang baru, lingkaran dengan ini ya. Ini belum kepotong, tadi belum kita rubah. Kita well, nah dia akan menempel seperti ini. Kita undo. Kalau ininya masuk lebih dalam lagi, kita lihat, kita well, nah hasilnya seperti ini. Kita undo untuk percobaan berikutnya. Sekarang yang subtract tuh, ini juga, ini yang kepotong berarti bagian yang bintangnya itu sama media yang potong ini akan hilang. Kita perhatikan. Nah, sekarang kita balik. Jadi seleksi yang terakhir itu yang akan kepotong atau yang hilang ya. Kita pindah. Jadi seumpama kita yang mau kita hilangkan bintangnya, maka bintang yang seleksi yang terakhir ya. Nah, seperti ini. Berikutnya cap overlap. Ini hampir sama, cuman yang tersisa nanti bagian yang tengahnya ini ya. Yang sisa lingkaran sama bintang yang luar ini akan hilang. Perhatikan. Nah, sisanya yang bagian tengah. Perhatikan sekali lagi ya, yang sisa bagian tengah. Hampir sama di Corel fungsi-fungsi ini. Kemudian apa ini? Trim juga sama ini.
memangkas bagian dari objeknya ini nanti ya. Kita lihat, kita trim. Perhatikan. Nah, bagian ini dia berdiri sendiri. Nah, tidak menempel seperti yang tadi fungsi-fungsi yang lainnya. Jadi dia terpisah. Kita ulangi. Kita geser ya. Nah, hasilnya seperti ini. Kita undo ya. Kita ulangi. Di sini kan bagian dalam. Sekarang kita pilih yang bagian luarnya. Ini luar ya, outside-nya ya. Plus kita undo. Sekarang bagian yang dalamnya. Nah, berarti yang hilang yang bagian dalamnya ya. Mesinnya hilang. Trim vektor ini untuk memotongnya. Jadi perhatikan, cut. Bagian-bagian yang terpisah tadi hilang ya. Kemudian ini untuk mengecek poin. Nah, poinnya udah tersambung atau enggak. Untuk mengeceknya pakai ini ya. Kita percobaan seperti ini ya. Kita pakai ini ya. Nah, kita perhatikan. Kita tempelkan. Nah, kita seleksi, kemudian kita cari. Nah, kalau ada tandanya ini berarti dia telah terhubung dengan sempurna. Kalau ada tandanya plus ini ya. Sekarang kita geser ya, salah satu kita geser. Nah, semua seperti ini, kita seleksi, kita cek. Nah, berarti hanya dua bagian yang terhubung dengan sempurna. Ini untuk mengecek jika gambar kita udah terhubung atau enggak itu ya. Yang berikutnya fillet ini untuk membuat fillet pojoknya itu ya. Kita coba ya, semua kita buat lingkaran. Nah, taruh sini. Nah, kalau pakai ini dia akan berubah menjadi sudut ya. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini ya. Hampir samalah fungsinya untuk itu. Ini ekstra untuk vektornya, dia bisa memperpanjang titik vektor. Ini untuk mengoptimalkan curve. Ini membuat batas timbul, atau kalau di Corel saya sebut kontur ya, membuat kontur. Sama ini ya, kita bikin konturnya 0,5 mili, kita lihat. Nah, dia akan membuat timbulnya. Kalau saya mengajukan untuk timbulnya 2 mili ya. Sama kalau kita buat lingkaran kita bikin timbul 1 mili. Nah, timbulnya atau konturnya 1 mili. Yang berikutnya join, ini untuk menggabungkan dua titik poin yang terpisah. Jika ada yang terpisah tinggal di join, tapi saya lebih suka pakai ini ya, note ini lebih cepat. Kalau join geser-gesernya agak sulit.
ini join otomatis tapi dia berupa garis lurus ya. Kita coba. Sama kita bikin ini ya, 1 2 3 4. Ini garisnya kan tidak terhubung ya. Nah, untuk biar terhubung secara otomatis kita pakai ini. Nah, otomatis terhubung. Kita undo, join. Belum aktif, kita langsung dulu. Nah, kita undo. Kalau ini juga untuk membuat join tapi dia lebih fleksibel, garisnya nggak lurus ya. Nah, dia lebih fleksibel. Ulangi, ini terputus, join. Nah. Yang terakhir ini juga untuk join tapi dia nggak menambah garis baru, tapi dia akan menghubungkan garis yang sudah ada. Nah, hasilnya seperti ini. Kita ulangi. Jadi dia narik garis ini dan ini. Nah, kalau ini untuk offset layout ya, ini nggak perlu, untuk sementara nggak perlu dibahas. Kita bahas yang dasar-dasarnya dulu. Saya kira cukup sekian dulu untuk belajar dasar-dasar Vertex versi 9 ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.